Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Trade Wave beliau mengatakan, era milenium merupakan era institutional change, di mana era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, di satu sisi dapat melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information dapat melahirkan disease of attention, penyakit adaptasi, yaitu penerimaan unsur-unsur asing tanpa memperlihatkan baik dan buruknya hal tersebut. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaple dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja kita juga terlena dengan tenggak whisky dan brandy. Ketika orang barat menggunakan pakaian seksi, para pemuda kita juga menggunakan pakaian you can see. Di dalam Islam, karakter yang baik tidak hanya semata-mata dilihat dari fisik yang kuat dan pemikiran yang cerdas, namun karakter yang baik digambarkan dalam internalisasi nilai-nilai faktual, intelektual, spiritual, dan moral. Tapi sayangnya, hadirin, di zaman sekarang ini banyak masyarakat dan para pemuda yang karakternya bejat karena mengabaikan Al-Quran. Padahal Al-Quran tersebut merupakan pedoman hidup bagi kita dan menjadi pembentuk karakter bagi manusia. Bisa kita lihat kasus-kasus nilai intelektual seringkali tidak berbanding lurus dengan nilai moral, sehingga tidak sedikit orang hebat berlaku bejat, Jabat jauh dari rakyat. masyarakat tidak taat syariat, tak sedikit pemimpin yang hianat, sampai akhirnya banyak aparat yang akalnya kurang sehat. Betul? Nauzubillah. Apabila hal ini terus dibiarkan, hadirin, maka akan semakin banyak masyarakat dan pemuda kita yang jauh dari syariat Islam. Ini akan menimbulkan identitas Islam pada saat ini semakin menghilang. Maka pada saat ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan membawakan tema Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan pedoman hidup dalam masyarakat kontemporer, sesuai dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya
يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Masyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un ayyuhal mustami'at. Wa ila kafilatil hukama al-izzah. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan yang suci, tetapi sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang disebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 2 bahwasannya petunjuk ini bersifat universal dan komprehensif, menyentuh semua aspek duniawi maupun ukhrawi. Keuniversalan ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun manakala jujur dalam mengkaji dan mempelajarinya secara objektif. Petunjuk yang dimaksud adalah jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, yang merujuk pada jalan hidup yang benar, adil, dan seimbang sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah jalan yang mengarahkan seluruh manusia dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin, lalu bagaimana peran Al-Quran dalam menghadapi permasalahan di era globalisasi ini? Al-Quran menegaskan keseimbangan dalam kehidupan manusia yang menekankan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, Manusia dengan sesama manusia. manusia dengan alam semesta. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, manusia seringkali dibingungkan oleh moral dan etika yang diakibatkan oleh pesatnya perubahan teknologi dan arus informasi. Dari kondisi ini, Al-Quran hadir sebagai penerang cahaya bagi manusia, memberikan solusi dan bimbingan untuk memecahkan semua permasalahan. Hadirin rahimakumullah, umat muslim memiliki Al-Quran sebagai inspirasi yang dahsyat dan tanpa batas, sebagai sumber inspirasi perkembangan teknologi, Sumber literasi. sumber astronomi, sumber biologi, bahkan hingga sumber filantropi. Beberapa ilmuwan muslim mampu menghidupkan Al-Quran dengan kajian pemikirannya, seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan Imam Suyuti yang menghidupkan pemikiran dan peradaban sesuai kajiannya. Ibnu Sina Az-Zahra
Apabila kita teliti lebih dalam, ayat-ayat Al-Quran sangat relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan saat ini. Harry Gaylord Tomron dalam bukunya Dorman Understanding Islam, ia mengatakan kitab Al-Quran benar-benar firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan kesempurnaan semua hurufnya. Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal sampai saat ini, meskipun ilmu pengetahuan di luar sana semakin berkembang pesat, tetapi tidak satu teori pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Ibnu Katsir kalangan Ismail Al-Quraisy bin Katsir halaman 225 menyebutkan tentang ayat ini bahwa akan tampak bukti-bukti dan dalil-dalil Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Mujahid Al-Hasan dan Sadi mengatakan bahwa yang dimaksud kekuasaan Allah yang ada pada lapan anfusihim dari diri mereka sendiri ialah kejadian perang Badar, jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslim, dan kejadian-kejadian lainnya yang menimpa orang kafir.
Kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, jangan mengabaikan nilai-nilai Al-Quran hanya karena terlena dengan zaman sekarang. Maka sudah seharusnya kita membutuhkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Because Al-Quran is a source of inspiration. It's a source of literature. It's a source of information. Al-Quran berlaku untuk seluruh zaman, berlaku untuk semua kalangan, dan relevan dengan semua permasalahan. Rupanya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada